Kalau ada Bapa berarti ada Anak dan ada Roh Kudus. Sebentar Bu, coba baca ulang lagi. Di situ yang berkata siapa? Yesus bukan? Ayat 25. Iya, yang berkata Yesus. Kan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa. Ya. Yesus yang berkata. Nah, berarti Yesus sendiri juga mengatakan Bapa itu Tuhan langit dan bumi, Bu. Jelas kan? Iya. Nah, berarti Yesus Tuhan di mana? Sedangkan di langit dan di bumi Yesus mengatakan Tuhan itu Bapa. Yesus Tuhan di mana? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Yesus pada waktu berada di atas dunia ini, Dia adalah sebagai manusia. Nah, dia punya kehidupan untuk menolong manusia itu. Dia menyerupai manusia supaya manusia itu dia merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh manusia. Bu, sekarang aku tanya. Bu Nurmaida, sekarang aku tanya, kemanusiaan Yesus ini manusia apa Tuhan atau bukan sih? Ya? Kemanusiaannya Yesus ini manusia atau bukan? Aduh. Menurut kau bagaimana? Manusia kah bukan? Dia mengalami. Bu kenapa nanya ke saya lagi? Kalau menurut saya dia juga mengalami penderitaannya manusia. Jadi coba, dia, Ibu buka di Lukas 2:11 sama Kolose 2 nomor 9. Apa katanya di situ? Jadi begini. Itu perkataan Paulus dan perkataan Lukas tuh, Lukas 2 nomor 11. Saya maaf ya, saya sebenarnya bukan ahli Taurat atau atau pendeta atau apa. Saya orang awam. Ya, saya juga bukan pendeta. Saya belajar untuk Alkitab. Karena kan Bu, ya. Gini Bu, hidayah itu kan juga milik Allah. Makanya itu kata Allah, nasta fa anta tukrikun hatta yakunu mu'minin. Tetapi gitu Bu. Coba Ibu kan membantah tadi kan manusianya itu kan bukan Tuhan kan? Bagaimana? Manusianya Yesus itu Tuhan bukan, sekarang saya tanya. Yang tadi Ibu katakan tadi, Tuhan bukan? Yesus itu diutus ke dunia ini. Jadi dia merasakan penderitaan manusia. Oh, berarti ketika Yesus diutus ada yang mengutus? Allah Bapa yang mengutus. Oh, berarti dia utusan Bu, jelas Bu, ngapain dituhanin lagi? Itulah ya. Jadi karena dia diutus dari surga, ini dia datang dari surga loh. Ya Yohanes 17 murid-murid juga dari surga. Dari surga. Ada manusia lain yang datang dari surga untuk murid-murid Yesus itu juga dari surga bukan Bu? Murid-murid ya? Yesus. Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus tidak dari surga, dia tidak dari surga. Aku bukakan ya. Nih. Murid-murid Yesus juga dari surga Bu. Yohanes 17 buka Bu. Yohanes 17 nih, bentar ya aku buka ya. Murid-murid Yesus juga dari surga loh. Mana ada nggak dari surga? Coba Ibu baca dulu Yohanes 17 di nomor ke-13. Coba baca di situ apa katanya. Yohanes 17 nomor 3. Coba baca Bu. Lain kali kita buat topik baru kita ini supaya maksudnya kita tahu semua ayat itu baru ini. Jangan hanya nyemplong-nyemplong. Jadi kamu yang sudah paham karena hostnya, jadi sehingga mematikan lawan. Nggak boleh seperti itu karena kealahan itu tidak ada menurut pemikiran manusia. Harus paham itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kan tadi kan Ibu mengatakan Yesus itu kan diutus dari surga. Ya kan Ibu mengatakan kemanusiaan Yesus ini berbeda dengan kita. Matius berapa? Nah, Ibu mengatakan perbedaannya. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3. 15 ayat yang ketiga. 17 Bu, 17. Oh, 17 ayat yang ketiga. Iya, kan Ibu kan mengatakan karena ada yang mengutus dia yaitu Allah Bapa. Sekarang suruh baca Ibu Yohanes 17 nomor 3. Apa katanya di situ? Yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Terus baca tuh Yohanes 17, 15 sampai 16. Di situ murid-murid juga dari surga sama seperti Yesus. Yohanes berapa yang murid-murid Yesus dari surga? Yohanes 17, sebentar aku lihat ya. Yohanes 17 di nomor 15 sampai 19 kalau nggak salah tuh. Murid-murid juga diutus dari surga tuh. Bukan hanya Yesus saja. Tapi ibu baca dulu deh Yohanes 17 nomor 3, Bu. Loh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Itu ada murid-muridnya. ya, Nggak ada murid-muridnya. Nggak ada murid-muridnya kata murid itu situ, di Yesus. nomor ke-15 sampai 19 murid-murid juga diutus dari surga. Dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Nah, mereka juga bukan dari dunia. Mana murid-murid Yesus yang mana? Murid-murid Yesus yang mana yang dari surga mana? Ya, di situ kan intinya mereka juga sama dari Murid-murid Yesus bukan dari tidak ada dunia yang kan? dari surga. Oke, coba baca ulang lagi Bu tadi. Yohanes 17 di nomor 15 sampai 19 coba. Murid-murid bukan juga dari itu juga bukan dari dunia. Coba Ibu baca. Kamu mualaf itu karena kau tidak belajar tentang Yesus itu siapa. Lah kan itu jelas murid-murid juga bukan dari dunia. Mana? Yang mana? Murid-murid 12 murid Yesus itu kamu maksud? Ya Allah Bu, di situ dikatakan apa? Coba Ibu baca Yohanes 17 nomor 15 sampai 19. Coba baca lagi Bu. Ya. Coba baca lagi. Bahkan Bu, yang menuhankan ketuhanan manusianya Yesus itu dikatakan orang-orang yang disesatkan oleh Tuhan. Coba Ibu buka Roma 1 pasal 25. Murid-murid itu juga bukan dari dunia, dari surga juga. Fair satu-satu Fair, masih bingung ibunya Fair. Saya nggak pernah tahu itu bahwa murid-murid Yesus itu dari surga. Ya coba Ibu bacakan lagi. Aku bukakan datanya nih ya. Ada Nih. Yesus sendiri yang diutus dari surga untuk manusia. Ya. Sebagai karena manusia itu tidak bisa kepada Allah Bapa, dia diutus untuk kita menebus kita manusia itu dari dosa kita, supaya kita jangan apa? Jangan tenggelam di dalam dosa, jangan mati dengan dosa. Oke. Dia diutus Sekarang aku tanya. untuk menjadi supaya kita bisa sampai kepada Allah Bapa di surga. Dia sebagai perantara kita kepada Allah Bapa di surga. Kalau tidak ada Yesus, kau tidak akan bisa ini. Kau percaya kepada Yesus saja, supaya kau bisa sampai ke surga. Kalau kau tidak percaya Yesus, kau tidak akan sampai di surga. Saya kasih tahu ini. Karena itu Bu. pernyataan hanya Yesus yang bisa. Orang yang sampai ke surga itu adalah orang yang menuhankan Allah Bapa. Karena Yesus yang diutus ke dunia ini. Jadi Ya. hanya melalui Yesus saja bisa sampai ke surga. Kalau kau tidak percaya Yesus, kau tidak akan sampai ke ini. Bu, gini Bu ya. Pertama gini Bu. Di dalam Yohanes pasal 4 nomor 44, ini kata Yesus nih. Kesaksianku adalah setiap para nabi itu nggak pernah dihormati di negerinya sendiri. Nah, Yohanes pasal 3 nomor 34, kenapa Yesus ini diutus? Hanya untuk kaum Bani Israel yang pertama, yaitu sebagai penyampai firman. Lalu Saya Ibu kasih mengatakan tahu ya. satu. Saya ini Oke, orang Bu, Israel, sebentar. tapi Israel rohani. Saya bukan Israel badani. Israel Saya rohani. Ibu-ibu gantian Bu, yang tertib Bu, gantian Bu. Ibu-ibu Oke, pendeta Bu. Bu. Sekarang gini, Bu, aku bertanya. Kan kata Ibu tadi mengatakan Yesus itu untuk menebus dosa manusia. Kan kayak gitu. Sekarang gini, Bu. Yang saya tahu konsep penebusan itu pada waktu Abraham atau Abram diuji keimanannya, Bu. Nah, di sana jangan dipotong dulu ya. Nah, di sana Bu, mereka itu konsep pengorbanan itu dengan darah seekor lembu atau domba. Sehingga Ishak diganti. Kalau di kami Islam kan Ibrahim, Ismail alaihissalam. Nah, sosok Ishak itu diganti dengan seekor lembu. Malaikat berseru. Sekarang saya tanya,
di mana ajaran para nabi bahwasanya konsep pengorbanan itu dengan darah manusia? Jawab Bu, silakan. Itu pada waktu perjanjian lama. Pada waktu Oke. perjanjian lama. Bu, Nah, di situ saya minta adalah melalui binatang yang dikorbankan. Tetapi setelah kematian Yesus di kayu salib, tidak ada lagi kematian anak domba, tidak ada lagi kematian binatang untuk menebus dosa manusia. Sekarang, Bu, saya minta di mana datanya ajaran para nabi itu mengajarkan tentang bahwasanya pengorbanan dosa itu harus ditebus dengan darah manusia. Kasih saya satu ayat, Bu. nanti, makanya saya bilang harusnya itu toh. Kita membahas itu, kasih dia punya apa judul, nanti kita siap. Karena Iya. saya juga bukan dari kependetaan, sehingga semua ada di saya punya pikiran dan ayat-ayat lengkap. Tapi kalau kamu, karena kamu sudah host, jadi kamu sudah ini asal nembak begitu karena kita tidak siap. Minta maaf, saya bukan dari pendeta, sehingga semua saya ingat. Tetapi saya bercerita apa yang saya tahu dan Iya. saya belajar setiap saat. Oke. Dalam firman Tuhan. Gini Bu ya, karena kan Ibu kan saya nggak semua hafal. karena Di gini mana Bu. tertulis, di mana tertulis. Ya. Iya, karena gini Bu. Konsep pengorbanan darah dengan manusia itu adalah ajaran pagan, Bu. Bukan ajaran samawi. Konsep penebusan dosa dengan darah manusia itu adalah ajaran pagan, bukan ajaran samawi, bukan ajaran dari langit, Bu. Loh, untuk itu Yesus, itu konsep itu penebusan dosa. Untuk itulah Yesus turun ke atas dunia. Kok jangan salah. Ya makanya saya minta di dalam imamat dan dua raja-raja itu konsep pengorbanan dengan darah anak manusia itu dikatakan sama saja engkau menyembah kepada dewa Molok. Di dalam mana? Imamat. Nih, aku bukakan. Bu, Ibu kan Protestan. Ini kitabnya Katolik nih. Ini Bible-nya Katolik nih ya. Ya sebentar, Bu. Nih, Imamat berapa? Imamat berapa? sebentar. Nih ya. Ibu giliran suruh saya cepet. Tadi saya minta data di mana pengorbanan dengan darah manusia, nggak mau nunjukin. Bentar ya. Nih, aku tunjukin ya, bentar ya Bu. Om. Fer, nggak ketemu tuh Fer, imamatnya Fer. Nih, bentar. Ini pertama aku bawakan dari Bible Katolik, Bu. Ini Apa Fer, imamat? ini Bible Katolik. Enggak, nih aku bukakan dulu dari Bible Katolik nih. Nah, di sini nih ya, Asera Dewi penduduk asli tanah Kanaan yang menjamin kesuburan. Imamat berapa, Mas? Ya sebentar dulu Bu. Duh. Sebentar dulu Bu, soalnya saya lagi puasa. Ibu mah enak nggak puasa. Ya, Puasa itu kita juga biasa Ferry. puasa, Mas. Tapi puasa itu tidak usah Iya, ya. diceritakan. Fer, saya setengah bulan lebih nggak makan siang loh Fer. Nggak apa-apa, itu biasa. Kita Iya. juga biasa. 1 minggu puasa. Fer, Kita ibunya puasa kan, satu Mas? minggu, kita 1 bulan Bu. Lagi nih Ibu yang diikutin siapa sih? 1 minggu puasa. 1 Yohanes pasal 2 nomor 6 tuh harus ngikutin Yesus. Kalau mau menuhankan Yesus, ini puasa 1 minggu ngikutin siapa lagi? Loh, kalau ada kita Ferry. pergumulan pribadi kita mau puasa, Iya, ya, kalau- itu bisa. Imamat aja belum ketemu udah Yohanes lo buka. Hatu-hatu Fer, pelan-pelan Pak Supir, gigi satu. Enggak, itu enggak Yohanes, itu kamus dari Bible, kamus Bible Katolik kok. Oh. Iya. Imamat berapa tuh katanya belum ketemu tuh, imamat Ntar berapa aku lupa carikan. dia. Sebutin aja biar dia nyari, ntar nggak percaya. Imamat berapa? Eri, kok dari mualaf? Ya.
Kau Dari mualaf. Katolik dia, Bu. Iya, Katolik bahaya dulu dia, kau, Bu. Ferry. Kau harus kembali Ya. kepada Yesus. Nanti kau tidak selamat. Kau Lah sudah ibu menyerahkan cari imamat Yesus. aja kagak ketemu. Nyuruh Ferry balik. Iya. Imamat berapa? Imamat berapa? Ya sebentar Ibu, ini saya bukakan Bible-nya. Ibu pertama buka di 2 Raja-Raja 17 nomor 17. Di 2 Raja-Raja 23 nomor 10, Imamat 18:21, Imamat 20 nomor 2. Ulangan 12 nomor 31, Ulangan 18 nomor 10, Ulangan 18 nomor 2, Ulangan 33 nomor 6. Nah, dibantah semua sama perjanjian lama. Makanya aku mau jelasin tuh sini dulu Bu. Nih aku tuh mau menjelaskan sini dulu Bu ya. Ini dalam Bible Katolik, kamus Bible Katolik. Ulangan berapa? Makanya kan, aduh ya Tuhan. Ini cepat dulu sih. Cepat. Ini orang tua yang umurnya sudah berapa tahun. Jadi, Iya Bu. ya. Nih, makanya Ibu dengerin dulu. Nih bentar ya. Bentar ya Bu. Nih coba aku izin kecilin dulu Bu ya. Nih. Ini aku bukakan dari kamus Bible-nya dulu Bu. Nih. Di sini pertama adalah tuh bentar. Bentar ya. Nih, baca Bu. Asera, dewi penduduk asli tanah Kanaan yang menjamin kesuburan, kita pastikan ya, yang menjamin kesuburan dipuja sebagai istri Baal. Nih kita lihat ya, yang dipuja sebagai istri Baal, lambangnya ialah pohon yang rimbun atau suatu tiang berhala. Ini dirujukkan Bible-nya Bu. Nah, yang kedua adalah Asoret, dewi kesuburan, orang Sidon yang dimasukkan ke Israel oleh istri-istri Salomo. Ia disembah. Lalu kita baca di berikutnya Bu. Di sini, bentar ya. Nah, di sini Tuhan lalu itu selalu dikatakan sebagai gelar dewa-dewa penduduk asli tanah Kanaan yang ditentang oleh para nabi Tuhan dalam perjanjian lama. Ciri-cirinya adalah menjamin kesuburan. Coba kita lihat ya. Tadi lambangnya adalah kayu atau tiang atau pohon. Di sini selalu dikatakan gelar. Mas, Ini Baal, ini kita jangan buka di Katolik. Kita itu berbeda dengan ini. Apa? Saya nanti nggak ngerti itu. Iya. Iya, makanya Karena sebentar dulu. kita harus Alkitab Indonesia. Iya, makanya sebentar dulu Bu. Karena Nih. isinya itu kadang berbeda. Iya nggak apa-apa. Nanti aku bukakan juga di Bible Protestan juga ada. Nih, ciri-cirinya selalu ditentang oleh para nabi Tuhan. Nih, ciri-ciri khasnya adalah menjamin kesuburan dan selalu ditentang oleh para nabi Tuhan. Baal ini selalu disembah oleh orang-orang Israel. Nah, kita bukakan Bible nih Bu. Ini Bible Protestan kan? Ya. Oke, kita lihat ya, Bible Protestan. Pertama itu kan menceritakan tentang Baal tadi, di mana Baal itu selalu menjamin kesuburan dan lambangnya adalah tiang atau pohon, ya kan? Nah, kalau kita merujuk ke sini Bu, coba kita lihat. Nih, Ibu perhatikan ya, Yesus dan Belzebul. Markus pasal 3 nomor 21. Ya kan? Siapa sosok Belzebul ini? Ketika saya lihat di dalam Bible, ternyata Belzebul itu adalah dewa Baal. Belzebul itu adalah dewa Baal. Nah, yang pertama kita lihat Bu, konsep tadi menjamin kesuburan dan selalu ditentang oleh para nabi Tuhan di dalam perjanjian lama. Contohnya apa? Penebusan dosa dengan darah manusia itu ditentang. Nah, di sini dijelaskan siapa sosok Belzebul tadi. Belzebul itu adalah nama dewa Baal. Ya kan? Makanya saya minta sama Ibu, di mana
para nabi dalam perjanjian lama mengajarkan tentang pengorbanan dosa, pengorbanan penebusan itu dengan darah manusia. Nggak ada, Bu. Coba ibu buka, nih aku kasih tahu ya. Sebentar. Ibu buka 2 Raja-Raja pasal 17 nomor 17, silakan. Aku kasih tahu satu-satu sampai imamat nanti, Bu. Dua raja-raja berapa? Dua Raja-Raja atau enggak ini aja, 2 Raja-Raja di 23 nomor 10. Yang ditanyakan di sini apa? Iya, jawab. Lihat aja, Bu, lihat dulu. Baca aja dulu, baca. Karena tadi di dalam Markus itu yang ditanyakan apa? Peristiwa apa itu? Ya itu kan tadi kan aku mengambil sebuah pernyataan statement. Dua Raja-Raja 23 ayat 10 coba. 10. Sama Yang nanti aku kasih juga imamatnya. Tofet yang ada di lembah Ben Endron, Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Nah, jangan engkau mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban untuk dewa Molok. Nah, di perjanjian lama, Bu, yang mengonsepkan penebusan atau pengorbanan dengan darah manusia itu adalah sama seperti ya dewa Molok. Coba ibu buka Imamat 18:21, Bu. Ini diambil sedikit-sedikit ini dalam peristiwa apa? Ini peristiwa apa? Ya, Harus kan, pertanyaannya jelas. Bu. Dari ini kan dia punya judul ini adalah pembaharuan yang dilakukan Yosia. Nah, Oke, sekarang ibu judulnya harus dibaca dari atas. Jadi baca Alkitab itu jangan satu-satu ayat dicomot sedikit-sedikit, jangan, itu bahaya. Kita harus baca judulnya, kemudian Ya. baca dari atas sampai ke bawah. Itu peristiwa apa yang terjadi gitu. Oke, Bu, sekarang ibu baca Imamat Ini 18:21. peristiwa ini di dalam 2 Raja-Raja tadi itu adalah peristiwa yang dilakukan Yosia dan pembaharuan kepada bangsa Israel. Kau harus tahu itu. Nah, Ibu. Karena bangsa Israel itu ada banyak melakukan dosa. Sama. Oke, Pak, Bu. ini ya. Sekarang Sebentar dulu. gini, kita Aduh, sudah Bu menerima Nurmaida. Tuhan pun, tetapi kita punya hidup ini juga masih sering apa? Melakukan dosa. Bu Jadi kita Nurmaida. ini, Sebentar kita dulu. orang yang benar. Ya Allah ya Rabb. Ya sebentar dulu, Bu. Gini. Di sana pembaharuan bangsa Israel. Tetapi ketika orang-orang Israel itu berdosa, dia nggak boleh, dilarang sama Tuhan untuk mengorbankan anaknya dalam bentuk pengorbanan. Tuhan melarang waktu pembaruan Israel. Kenapa kok konsep itu dipakai lagi di perjanjian baru? Kan nggak masuk akal. Kemute itu, Bu, kemute. Fer, dia tipenya nyerocos. Iya kan, kalau kita mau pakai akal, di sana pembaruan Israel, tanah Israel. Kenapa orang-orang Israel itu pada banyak dosa? Tidak sadar Tetapi Tuhan melarang. Iya, oleh sebab Tuhan itu. melarang. Iya benar. Coba apa larangan Tuhan tadi? Coba baca lagi, Bu, di nomor 23 pasal 10-nya apa Kenapa larangan Tuhan Tuhan tadi? sudah larang? Kamu masih banyak yang tawuran, membunuh, melempar, terus. Apa sih? Kenapa masih banyak? Bu, Iya. di sana larangan Itu Tuhan itu bukan kehidupan tentang manusia, tawuran manusia atau yang mereka melenceng daripada ajaran Alkitab. Oke, Jadi kita- sekarang aku tanya, Bu. Oleh sebab itu Yosia sebagai nabinya dipanggil untuk memperbaharui bangsa Israel ini. Nah, Bu, sebentar. Di sana Yosia memperbarui bangsa Israel. Kenapa? Karena orang-orang Israel itu mempunyai banyak dosa. Tetapi Tuhan melarang. Janganlah engkau mempersembahkan darah anak-anak sebagai korban kepada dewa Molok. Konsep ini dipakai di perjanjian baru. Coba Ibu buka Imamat Waktu perjanjian 18:21. baru Bu. yang mana? Oke, Bu, sebentar. Ibu buka Imamat 18:21. Ibu buka Imamat 18:21, coba baca, Bu.
Kita Fair, kutip ya dalam Ya, ya Nggak ya. multitasking, Fer. ya. Dia kalau konsen itu nggak multitasking, jadi konsen dulu satu. Iya kan tadi makanya. Kelihatan nggak multitasking. Kan ada gergaji tangan tuh. Maaf ya, ini ada tukang saya yang kerja. Kau coba Oh. oper ke Pak ini. Opor mah nanti lebaran Bu, opor baru ada, opor sekarang belum ada. Ya, maksudnya diganti ke Pak siapa ini tadi? Yang sama-sama dengan saya yang Kristen. Tunggu saya ngurusin itu tukang dulu. Gergaji yang mana Pak? Gergaji tangan. Oh, aku pikir opor. Kalau opor mah lebaran ntar. Ada gergaji. Sekarang belum ada. Ada di sini tuh hari. Ih, coba Bapak lihat di situ. Ada nggak? Imamat berapa tadi Mas? Nah kan lupa mikirin opor sih. Itu 1821. Imamat 1821. Imamat 1821. Mikirin gergaji. Mana Pak itu tadi? Pak. Pak siapa Bu? Ada Itu tadi. sebelah Ibu, Mas Pak Ferry. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah. Nah supaya kau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Jangan persembahkan ini siapa sekarang? Oke. Yesus yang mempersembahkan atau manusia yang mempersembahkan? Oke. Di sana manusia yang mempersembahkan. Lah iya, Oke. manusia yang mana itu? Manusia yang apa? Bangsa Israel yang apa? Yang tidak menuruti firman Tuhan. Nah, Terus tetapi tahu. Tuhan melarang jangan sampai Oh iya, engkau memang. melanggar kekudusan nama Allahmu dengan Coba kamu konsep yang- pengorbanan darah manusia. Sekarang Bu, oke Bu, Ibu kan sudah bertanya sama saya. Sekarang saya tanya, di mana Tuhan itu mengharuskan konsep pengorbanan itu dengan darah manusia? Saya Kasih belum saya dapat, satu nanti ayat. saya cari dulu ya. Nah, Ibu aja masih cari. Karena Minta tidak aku siap. Kalau kamu kan sudah siap apa-apa yang kau punya persiapkan untuk ini, kau menyerang orang. Enggak, saya nggak mau menyerang. Iya. Buat apa Bu? Karena dalam surah Fatir ayat 15 Allah itu nggak butuh manusia, manusia yang butuh Allah Bu. Pengorbanan Yesus. Tunggu ya. Ya, Ibu itu fatal loh Bu. Ibu nggak tahu dalilnya pengorbanan manusia loh Bu. Padahal itu iman, dasarnya iman orang Kristen loh Bu. Pengorbanan Yesus. Harusnya Ibu tahu itu, nggak bisa diimani saja. Itu konsep loh Yesus Bu, harus mati tahu di loh. atas dunia ini untuk menebus dosa Iya manusia. dalilnya. Itu konsep dasar loh Bu dari keimanan orang Protestan. Fer, dia Protestan waktu itu, Fer? Protestan iya. Martin Luther. Itu konsep dasar loh dari keimanan Protestan, harus tahu itu alasannya di mana. Terus dalil-dalilnya di mana. Iya. Fatal kalau nggak tahu. Makanya kan kata Allah kayak gini Bu. Kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin finnar jahannam halina fiha ulaikum sarul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk adalah orang-orang yang ahli kitab, tapi dia menulis dengan tangan sendiri, orang-orang musyrik. Mana Bu? Turun. Itu Bu, makanya Al-Quran tuh juga kalau Al-Quran Oke. katakan Al-Quran menjiplak daripada Bible, sedangkan Al-Quran tuh melarang. Dikatakan dalam Al-Quran, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin ilahu wahid. Celaka orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Celaka. Ini di antara dua, Bang Adi dan Bang Yohanes, siapa yang meneruskan narasi? Saya tawarkan satu orang aja. Bang Adi, monitor Adi.
Shalomku, shalom. Iya, Bang Adi, gimana mau nerusin narasinya si ibu itu Enggak, enggak? salon bukanya ntar Bang Adi jam 10-an baru buka dia. Iya Bang Adi gimana? Kemarin gua nyervis mobil ganti salon, Fer. Oh, ya Soalnya gimana Bang Adi? salonnya udah sember salonnya. Tuh orang Jember tahu salon apa itu? Latte Jember. Ah, dari maka bereja. Retan setuju. Bang Adi, Gimana, Bang Adi? tuh ditanya sama Ferry tadi kan si ibunya terus turun. Iya, Gimana aku. dasar? Hah? Iya, gimana, Dasar Bang? pengorbanan Iya. Yesus di mana? Tapi intinya gini sih Bang Adi, kita kan bicara tentang ketuhanan aja karena gini, fundamental kita itu Abang adalah gimana? Tuhan Bang Adi. Karena yang menjamin kita selamat itu adalah Tuhan. Al-Quran juga mengatakan kayak gini Bang Adi. Di dalam surah Al-Hijr ayat kedua, Rabbama yawadul lazina kafaru law kana muslimin. Itu jadi kan mumpung Bang Adi kan masih hidup nih, masih ada nafas, Allah kasih nafas. Itu Bang Adi, jadi kita lebih baik diskusi tentang ketuhanan aja karena memang itu yang nanti akan menyelamatkan kita di ukur kayak gitu Bang Adi. Gimana Bang Adi? Bang Adi Protestan atau Katolik Bang Adi? Bang Adi? Protestan. Ya gua kok itu. Oh, Kalau profilnya gua Protestan, Fer. kenapa nggak Katolik? Bang Adi, Jadi gini dia bang, kan? Iya gini dia. putus-putus Bang Adi. Mamat. Hah? Putus-putus Adi. suaranya. Kok putus-putus? Jangan banyak janji gitu Aduh. putus. Geser dikit. Per, Iya, iya. Per, Iya, Bang Yong. bahas apa ini? Apa? Bahas apa? Minta duit, belum juga gajian, minta duit aja. Bahas apa? Per, Oh, kira minta duit. Ya, kalau saran saya sih Bang ya, saran saya nih. iya. Bahas ketuhanan aja lah Bang, karena kan itu memang Oh iya. fundamental keimanan. Boleh, agama. boleh. Ya kan? Pertanyaan Itu gambar apa, kamu Bang? apa? Itu gambar apa tuh ini? Ya. Katanya. Ganti Jo. Ganti ini. Sirah Nabawiyah. Oh, kenapa sama Sirah Nabawiyah Bang? Iya, enggak lah. Oke. Terus, Ya, ya pertanyaan. pertanyaan Saya mau apa? bertanya atau kamu yang bertanya? Tentang ketuhanan. Ya, terus. Ya. Gimana? Ya, kalau kami Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Landasannya apa? Landasannya Alkitab Alkitab. Oh, Bible. Gimana dan dikatakan pengalaman Yesus pribadi. Ah, Lukas Ya, 2 di sini ayat Bang. 10. Bang di sini nggak Sampai bawa 12. pengalaman Bang, itu mah namanya mau ngerumpi bawa pengalaman. Kalau Tuhan mah di Mama Dede Bang. Iya. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lukas 2 ayat 10 sampai ke 12. Iya. Oh, yang dimana nomor 11-nya telah lahir juru selamat itu ya? Iya. Kenapa tuh Bang? Emang di situ Tuhan? Ngiyong. Iya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Ya. jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring Oke. di palung. Izin Bang ya. Ini Ya, itu kan silakan. telah lahir bagimu Tuhan Kristus Tuhan di kota Daud kan. Iya. Nah,
Ini bang, ini aku buka Bible dari tahun, tahu nggak ini Bible tahun berapa bang? Tahun berapa? Nah, aku bukakan pas Lukas pasal 2 nomor ke-11. Karena telah lahir bagi kamu hari ini seorang juru selamat yang adalah Kristus Tuhan. Ini Tuhan. Tetapi bang, Iya, sama. LAI mengganti menjadi Tuhan. Sama. Tuhan dan Tuhan sama. Per. Ya. Tapi maknanya Ya. sama. Sekalipun kalimatnya ada kata-kata Maknanya yang sama. berbeda, tapi iya, iya. maknanya tetap sama. Karena di situ ada Kristus, ada juru selamat, ada kata Tuhan di situ. Tuhan dan Tuhan artinya sama gitu definisinya bang. Kalau kita Definisi lihat Tuhan dalam dan Tuhan teks sama. asli, Iya. Per, kalau Ah. kita lihat dalam teks asli, kata juru selamat di situ, ya dia pakai kata soter. Bang, itu nggak bicara Iya, juru kan? selamat, yang bicara kata Tuhan dan Nah, Tuhan kalau artinya dalam apa itu juru bahasa selamat? Ibrani, Per, dia Ya. pakai kata Iya, Yong. Mosia. Iya, Yong. Hah? Iya. Dari mana bang, Baru. Tuhan dan Tuhan itu sama? Kata Tuhan situ kurios, tapi Iya, jangan Yong. kamu lupa, di situ bukan hanya kurios, di situ pakai ho. Nah, kata ho di situ, Per, itu artikel yang tidak tetap. Dia bisa mengartikan kata tuju seperti itu, dia bisa mengartikan ya kata sang di situ. Nah, yang kita ambil di situ bukan kata itu, tetapi kata sang di situ. Kamu lihat KBBI, kata de di situ dalam teks Yunani dia pakai kata ho, bisa kata tunjuk itu, bisa kata sang di situ. Nah, yang bisa kita cocokkan dengan kata kurios yang ada dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12 itu Ya. kata sang di situ. Iya kan? Oke, berarti yang lahir Tuhan ya? Karena begini, ya. Iya. Karena dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, kalau kita mau sandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1, nah, Kejadian pasal 1 ayat 1 di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Wih, Nah, ajib ya. dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ dikatakan, Ini kenapa pada larinya mulanya- jadi ke Yohanes? ya ini kan pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu sama dengan Allah, dan Allah adalah firman. Aduh, sebentar bang, aku ini bentar ya. Gini bang, aku yang setahu saya, Ya, tapi ini larinya udah kemana-mana sih. Yang setahu saya nih ya, artinya surat Yohanes itu bang, itu sebuah ayatan Iya. surat himno Platonis yang ditaplok oleh seorang bapak gereja untuk sebagai suratan pembuka Yohanes bang. Nggak ada bang, di awalnya itu nggak ada itu. Nah, cuman kita balik ke Lukas tadi bang, di Lukas 2 nomor 11, coba abang baca di nomor 22 nya bang. Tadi kan yang lahir Tuhan kan, coba Iya. abang baca di nomor 22 nya bang. iya. Dan ketika katanya? genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Oke, Apa masalahnya sekarang di aku sini? tanya, apakah pantas Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Nah, itulah Alkitab. Itu Jadi kontradiksi Alkitab Alkitab, itu- makanya saya mualaf. Begini, nah justru kamu salah memaknai kata Tuhan di situ. Dengar Ya. dulu, ketika Maria membawa Yesus untuk diserahkan kepada Tuhan, karena itu merupakan hari pentahiran di mana Yesus disunat. Nah, Yesus di situ yang walaupun dia Allah, yang walaupun dia manusia, dia menuruti perintah yang dia berikan kepada manusia. Bang, saya nggak mengatakan mengikuti atau enggaknya. Ya sekarang saya tanya gini bang,
yang digendong Maria itu untuk diserahkan kepada Tuhan itu Tuhan bukan? Tuhan, Waalaikumsalam. Ah? Waalaikumsalam. Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan diserahkan kepada Iya. dia. Apa masalahnya? Di Berarti situ ada berapa Tuhan, Abang? nggak ada masalah. Nah, Bang Ferry, Iya. Bang Ferry, Iya, Bang Hasan. itu perintah Tuhan, Tuhan mengikuti perintah Tuhan loh. Ferry, Enggak, sebentar, Bang. kalau Bang, dalam sebentar. Keluaran, kalau dalam kitab Keluaran pasal 43 ayat Ya. 5, ya, Tuhan di langit turun mendekati Musa dan melewati depan Musa, dan Tuhan yang turun itu dan melewati depan Musa itu berseru kepada Tuhan di langit. Nah, saya mau tanya kamu, ya, apakah Tuhan itu ada dua? Kalau kita mau jawab Tuhan itu Bang, ada setahu dua, saya itu malaikat, Bang, berarti bukan Tuhan. Malaikat kita itu. Kalau membantah, dalam bahasa Ibrani itu malaikat. kita membantah satu dalil yang dimiliki oleh orang Israel. Nah, kenapa? Dalam Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Ada Tuhan itu satu, walaupun dalam keberadaannya ketika dia menyatakan dirinya kepada manusia, seringkali membingungkan kita manusia untuk memahami keberadaan Allah. Bang, gini Bang, kalau Karena bahasa kalau Ibrani kita oke lah. terbatas dengan Bang. pikiran kita, ya. Kalau kita Dengerin kalau dulu, kita Bang. terbatas Bang dengan pikiran kita, nah bagaimana Allah di Sebentar, waktu Bang Yong, malam, ya, dia hadir dalam bentuk tiang api, Bang Yong, sebentar dan di dengerin waktu dulu siang, sebenarnya. bagaimana Allah hadir dalam bentuk tiang awan. Apa sih? Bang, dengerin dulu, ini mau ngomong Iya, silakan. dulu aku. Dengerin dulu Bang Yong. Allah itu Silakan. ketika dia mau menyampaikan firman-Nya melalui utusannya, itu selalu melalui media, Bang. Bukan langsung menampakkan diri. Nah, kalau oke lah kalau bicara bahasa Ibrani atau Yunani, mungkin kita ada kurang memahami. Tapi kan ini bahasa Indonesia, Bang Bible Abang. Nah, Kenapa? yang kedua, bukannya kita sulit untuk memakai logika, tapi logika Abang yang nggak mau dipakai gitu loh untuk memahami konteks tadi. Sekarang makanya kan aku tanya, Bang, Bible Abang itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Ibrani, Bang, tadi? Bahasa Indonesia. Nah, kalau menggunakan bahasa Indonesia seharusnya kita lebih mudah untuk mengerti, Bang. Sebetulnya Sekarang saya apa yang tanya. kita tidak mengerti di sini? Bukannya kita nggak mengerti, Abang nggak mau membuka pola pikir Abang gitu loh, akal Abang. Makanya kan saya tanya, Bang, ketika yang dilahirkan tadi Tuhan, lalu digendong Maria nih, digendong Maria, dibawa ke Tuhan, ada berapa Tuhan, Bang? Bang, Tuhan anak digendong sama Tuhan Bapa kepada Tuhan Bapa. Bang Yong, Low Itu tidak battery. masalah. Please charge. berarti Abang nggak mempermasalahkan gitu walau Tuhan Abang dua? Tetap satu, Per. Ya itu kan tadi Cuma dua, kamu Bang. yang nggak bisa pahami. Bang, sekarang aku tanya, aku bawa Abang Yong ke tempatnya Ustadz Abuya, iya kan? Ada berapa orang itu, Bang? Jangan kamu menarasikan seperti itu kan itu, jelas. Ferry. Itu tidak seperti itu kalau kita mau menganalogikan. Oke, Bang. Sekarang aku tanya, ketika Abang mengatakan Tuhan Abang satu, siapa namanya, Bang? Yesus. Yesus. Berarti Bapak bukan? Yesus juga adalah Bapa. Kayak mana? Karena Yohanes 14 ayat 6 sampai 9, Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Bapa. Bang Glenn itu dulu. Kenapa? Bang Yong, Iya.
Ya ketika abang mengatakan Tuhan itu satu, siapa namanya bang? Yesus. Yesus, berarti Bapak bukan dong? Bapa itu juga Yesus. Karena Yohanes 14 ayat 6 sampai 10 itu Ya. Yesus mengaku bahwa dia adalah Bapa. Di mana Yesus mensetarakan bang? Gini bang, kalau misalkan Yesus adalah Bapak itu sendiri, berarti Lukas 2:11 tadi Bapak membawa apa? Maria membawa Bapak diserahkan kepada Bapak gitu? Enggak masalah. Enggak. Oh berarti. Karena bukti bukti. Ya, Bang Yong. Ya, Maria mengakui bahwa yang dia kandung adalah Tuhan. Di mana dia mengakui? Kan Bapak itu kan hanya Bapak kan Ya, itu Yong, ya, hanya Yong, kenapa, Yong? predikat, Di mana hanya gelar. Mana datanya Bunda Maria mengakui yang dilahirkannya itu Tuhan? Kamu Oke, pasangan. oke. Hasan, Enggak, kamu ya, baca jangan- dalam jangan Lukas nanti 1. Gini sebentar bang, Ya, jangan atau saya baca ya? Saya Ya, baca. sebentar dulu, sebentar. Nanti muncul lagu baru, timang timang, anakku sayang, cepatlah gede, biar Kan? Tuhan. Di sini ya, ya. Keluar lagu bang, Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Ini setelah Maria mendengar kabar dari malaikat, di mana Maria akan mengandung Juru Selamat itu. Oke. Dan Maria mengakui, Oke, sebentar. Oke, sebentar. mengimani Iya sebentar, ya, sebentar ya. Sebentar. dalam ayat ini Hmm. yang dia kandung adalah Tuhan, adalah Juru Selamat. Oh Tuhan. Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhannya. Iyalah, Oke, berarti kan Bunda Tuhan Maria. cuma hanya Oke. predikat Berarti yang dimiliki oleh Ya, Yesus. sebentar. Ya, sebentar. Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhannya. Iya. Oke, di Enggak dalam apa, Lukas 1. kalau kamu mengejek. Iya, sebentar dulu. Di dalam Lukas 1 nomor 31 ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, "Hai Maria, engkau akan Iya. mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamainya dia Yesus dan melahirkan seorang anak laki-laki." Yang akan dilahirkan siapa? Laki-laki atau Tuhan? Yesus yang adalah Tuhan. Yang akan dilahirkan laki-laki atau Tuhan? Yesus yang adalah Tuhan. Kamu membangun pertanyaan seperti apa Jawab itu? pertanyaan saya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, seorang anak laki-laki manusia atau Tuhan? Manusia dan Tuhan. Oh berarti, Karena dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 12 itu lebih jelas. oh, Karena di situ ada kata Tuhan, ada Juru Selamat, ada kata yang diurapi, yaitu Kristus. Oke, bentar. Berarti malaikat Gabriel lagi lupa ingatan ketika menyatakan Lukas 2 ayat 11. Lupa ingatan dia. Itu pemberitahuan kedua kepada Tahun kedua. para gembala Kores juga Para diurapi bang, gembala. Kores. dalam Lukas 2. Lukas 2 ayat 11. Oke, saya ikutin. Sebab hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Kristus atau Tuhan? Dua-dua. Hah? Kristus Tuhan di kota Daud. Oh, berarti yang Dua-dua. dilahirkan itu orang yang diurapi Tuhan ya? Iya, yang adalah Tuhan, yang adalah Juru Selamat. Berarti Tuhan diurapi Tuhan, jatuhnya. Terserah apa narasi kamu. Terserah. Kamu ini kok terserah sih? Iya. Terserah aja sih jawabannya. Kan saya sudah bawa dalil Enggak, yang dinyatakan dalam Lukas Kristus pertama apa? Yang tadi, dinyatakan mulai Kristus. 48 sampai 50. Iya, yang dinyatakan sebagai Kristus. Ini saya bawa dalil juga, Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Iya sebentar. Kamu ini kayak kenal pot racing Saya mau tanya, yang dinyatakan sebagai Kristus, orang yang diurapi Tuhan atau Tuhan yang diurapi? Dia kan bait kudus. Iya, Artinya, saya mau tanya ketika dulu. dia- Aduh, ini kamu kayak kenal pot racing loh, nggak ada diganjel toh, diganjel. Biar jangan apa. Saya mau tanya, yang dinyatakan sebagai Kristus, orang yang diurapi Tuhan atau Tuhan yang diurapi?
Dua-dua. Oh, berarti Tuhan diurapi. Baiknya, Hah? karena dia mengenakan Iya, jawab tubuh dulu manusia. pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Berarti Tuhanmu diurapi. Kristus, iya. Kristus itu Diurapinya itu tubuhnya. Ya jangan, aduh, ini ganjel toh, diganjel. San, Diganjel begini toh, ya. diganjel. Kenal potnya Kita- jangan terlalu. San, Saya bertanya, begini ya. yang dinyata- Kita iya. satukan dulu persepsi Iya, kamu- makna diurapi. Oke. Nah, Oke, diurapi di sini. Sebentar dulu. Bukan, sebentar. ini. Saya mau tanya. Sebentar, saya mau jelaskan dulu, Iya, Hasan. nanti jelaskan. Ini saya mau tanya, kamu jelaskan yang dinyatakan Kristus, orang yang diurapi Tuhan atau Tuhan yang diurapi? Jawab. Ya kan? Bagaimana kamu mempertanyakan hal seperti itu? Yang lahir dia yang diurapi. Saya Dan yang bertanya, yang mengurapi yang itu adalah dinyatakan dia. sebagai Kristus, orang yang diurapi Tuhan atau Tuhan yang diurapi? Kok kayak anak TK kamu sih muter-muter? Kan jawaban saya, dia yang diurapi, bahkan dia yang mengurapi. Artinya satu Iya, pribadi di jawab situ. dulu pertanyaan saya. Yang dinyatakan sebagai Kristus, orang yang diurapi Tuhan atau Tuhan yang diurapi? Kok kamu kayak apa sih, kayak gasing? Saya sudah jawab, pribadi yang sama, Berarti Tuhan diurapi. mengurapi dan diurapi. Berarti Iya, Tuhan dia. yang diurapi. Berarti Tuhan yang diurapi. Ya, dua-dua, mengurapi dan Iya, dia jawab yang dulu diurapi pertanyaan di situ. saya. Aduh, iya, jawab dulu pertanyaan saya. Berarti Tuhan yang diurapi. Karena Hasan, kalau kita mau lihat teks asli di situ, Iya, jawab aja dia pertanyaannya. Aduh, di situ, kamu ini kayak Hasan, anak di SD situ, ya. di situ dia bentuk single. Aduh, kamu Itu satu di situ. Iya, pertanyaan saya, kamu kan bilang Tuhan yang diurapi. Benar atau tidak Tuhan yang diurapi? Dia yang diurapi dan yang mengurapi adalah dia sendiri. Pertanyaan saya, Kristus itu dinyatakan orang yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Kok kayak gasing banget sih? Kalau dalam konteks Lukas 2 ayat 10 sampai 12, ya Yesus yang diurapi. Oke, berarti yang diurapi Tuhan atau manusia? Kan dia juga Tuhan, Hasan. Gimana pertanyaan kamu? Iya, berarti Tuhan yang diurapi. Benar atau tidak? Iyalah. Oke, siapakah yang mengurapi Tuhan? Jawab. Kok Dia susah banget? sendiri. Hah? Iya, dia sendiri. Oh, Tuhan mengurapi Tuhan. Iya. Udah lama? Ketika Enggak, pertanyaan saya dia kamu menambahkan jawab program. dulu pertanyaan saya. Udah lama? Dengar dulu. Iya, jawab dulu pertanyaan Ketika saya. dia Udah lama? menggunakan kodrat sebagai manusia Iya, pertanyaan saya dalam jawab. Yohanes 1 Nah, jawab ayat dulu. 14. Aduh. Jawab dulu pertanyaan saya. Udah lama, Bang? San, Jawab kita dulu satukan pertanyaan dulu saya. makna. Aduh, jawab dulu Dengar, San. pertanyaan saya. Dari tadi kamu Kita muter-muter. satukan dulu makna. Begini, kita satukan dulu makna. Ketika Iya. kita berbicara mengenai urapi, Jawab dulu pertanyaan saya. Tadi sudah sepakat aku bahwasanya kamu menyatakan Tuhan diurapi Tuhan gitu loh. Udah lama? ketika dia mengambil Dijawab kodrat dulu sebagai manusia. pertanyaannya. Dijawab dulu pertanyaannya. Itu. Udah lama? Ya halo, saya dulu dong. Saya dulu Ya menjelaskan. bentar dulu Mbak Lena, bentar dulu Mbak Lena. Saya mau bertanya dulu, selesai dulu. Ini terakhir, ini pertanyaan terakhir saya. Udah lama Bang? Jawabannya dalam Yohanes 1 ayat 14. Aduh, saya nggak bertanya lagi. Saya cuman pertanyaan terakhir. Udah Gimana? lama, Bang? Itu jawaban saya. Iya Bang Iyong, pertanyaannya sudah Firman itu menjadi Bang daging. Iyong, Logos Bang itu Iyong. menjadi daging. Bang Iyong, jawabannya sudah kamu sampaikan. Saya pertanyaan terakhir, udah lama? Kan dia Roh Kudus.
Saya nggak Tujuan bertanya. untuk mengurapi. Saya nggak bertanya tentang itu lagi. Saya cuma pertanyaan terakhir. Udah lama, Bang. San, kamu memunculkan pertanyaan, namun kamu tidak Nggak, pahami Saya nggak bertanya pertanyaan lagi, Bang. yang kamu Saya maksudkan Halo, itu. selamat selamat pagi. Saya dulu menjelaskan ya. Bentar Ya, silakan, dulu, Mbak Len. Lena, Mbak Silakan. Lena, Mbak Lena. Lena. Ini Oke, pertanyaan oke. saya terakhir, Oke. Mbak Lena. Silakan, Len. Bentar dulu, Mbak Lena. Susah, Hasan nggak bisa menerima jawaban saya. Sebentar dulu, Ini saya saya jelaskan. cuman aduh, Bang Iyong, saya bertanya terakhir. Udah lama? Iya, dia nggak bisa Dia jawab. hadir. Saya yang menjawab. Sejak dia hadir dalam kandungan dulu, Mbak Lena, kandungan Mbak Maryam Lena, Mbak Lena. dalam Yohanes 1 ayat 14. Aduh, aku nggak. Dengar dulu, dengar, Ya, dengar. kita sudah sepakat. Mbak Lena diam dulu ya, Mbak Lena ya. Aduh, Mbak Lena ini, Mbak Lena diganjel, Mbak Lena. Saya mau bertanya terakhir. Ini aja yang kejang-kejang. Saya mau pertanyaan saya buru-buru.